Maverick. Berapa minusnya? 11-15-9. Hah? Belakang 15-9, depan 11 apa 12 gitu. Rebahnya. Banyak juga. Barrel deket banget sama tanah, Ge. Sejempol, Mas. Waduh. Gak ada pilihan S-Class yang di towing abis naik Velfire pulang ya? Enggak. Pengennya gitu. Bener juga ya. Iya enggak sih? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini spesial seperti tamu-tamu gue yang sebelumnya dengan mobil yang spesial juga. Kali ini gue, kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak mobil Jepang, sekarang gue mau coba mobil yang lumayan jarang ada di Warisan. Platformnya Mercy, sekarang nggak tahu langsung seri yang paling tinggi, S-Class sama Mas Rangge. Sehat ya? Sehat-sehat, Mas. Sehat, mantap. Pasti bingung dong lo mau orang yang kecil ini ya kan, mobilnya gede banget di belakang. Sampai kalau lo lihat, mohon maaf nih, frame-nya nggak muat yang belakangnya karena saking panjangnya mobilnya, ya enggak? Nah, kalau lo yang ada di pikiran lo S-Class itu pasti karena gede, ribet bawanya, terus bensinnya boros, terus mungkin karena S-Class-nya juga pasti banyak banget yang nanya yang kayak ribet gak sih ngerawatnya segala macam, apalagi bensinnya. Banyak banget. Iya kan? Iya kan? Nah, nanti kita akan ngebahas semua itu bareng sama Mas Rangge. Sebelum kita ngebahas tentang mobil Mas Rangge nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Komennya ditunggu ya teman-teman ya, dari kemarin kan kemarin tuh ada yang audionya kresek-kresek Mas, kadang-kadang suka putus ke audionya. Udah nanti kita benerin lagi, sama gambar karena kita pakai autofocus, pakai tripod, kadang-kadang memang suka lari sedikit-sedikit tapi nggak banyak kok. Jadi nanti akan kita sempurnain lagi gitu. Nah, buat teman-teman semua nih lagi cari juga official merchandise dari Indonesia seperti yang Mas Rangge pakai sama gue pakai nih, yaitu official brand dari Indonesia, yaitu The Elite Brand. Bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Sekarang yang gue tunggu-tunggu di sini, gue penasaran banget sih buat orang-orang yang pakai mobil sebesar ini untuk harian. Mobil Mas Rangge ini harian. Nah, sebelum kita bahas tentang mobilnya, ini mobil Mercy tipe apa dan tahun berapa? Ini kebetulan Mercy S-Class W220 S350 CBU tahun 2005. 2005? Last tuh ya. Oh, terakhir kalau setahu gue. Oke, sebelum mukanya berubah atau bodi berubah. Oh, oke. 35 S350 berarti cc jadi 3500 berapa? 3800. 3800 pemudarannya ke bawah berarti ya, nggak ke atas ya. Oke. Ini mobil udah lu pakai dari tahun berapa? Atau berapa lama udah lu pakai? Baru pertama kali beli tuh 2020 pas abis Covid. Abis akhir. Oh, oke. Covid udah mau udahan tuh ya 2020, tapi nggak sih, malah itu masih lagi ganas-ganas itu ya, nggak? Lagi ganas-ganas ya 2020 kan baru mulai. Iya deh, benar. Ini lu beli ini? Ini gue beli ini. Emang udah nyari sih 3 bulan ya, mau nyari Jakarta, Bandung, Jogja, mana barang. Nggak tahu kenapa nggak ada yang serk. Lu dapet di? Dapat di Bening Motor, kebetulan yang bawa lagi teman Encang, Opi ada tuh. Dia story, kok ada W220. Di chat, Cang ada W220, ada nih, jual lagi. Oh, dijual. Boleh lihat dong. Ya udah besok lihat aja ke rumah. Oke, lihat ke rumah, cek kondisi oke semua. Ada PR beberapa sih kayak fan radiator dan lain-lain, itu tapi urusan dia. Gue terima bersih aja. Dicek. Oh, oke, mobil sehat. Kilometer low juga tangan pertama. Oke. Kilometer berapa? Pas ngambil tuh kalau nggak salah 86.000. 86.000. Oke. Iya. 2005 lah 86.000 rendah. Oke lah. Iya, benar. Nah, dari sekian banyaknya varian dari Mercedes-Benz, kenapa lu pilihnya S-Class gitu? Sebelumnya gue ada pilihan lagi Jaguar. Sebelum ngambil ini. Jaguar yang mana? Jaguar S-Type. S-Type, oke. Gara-gara lihat Mas Bremi tuh kan, ganteng banget. Macan ompong yang itu. Iya, ganteng banget. Habis itu ngeliat, tapi kok kayak denger cerita-cerita kayak ragu gitu ya, kok serem ya nih perawatan mahal kayaknya. Oh, apalagi nyari option ya. Dulu kan udah pernah juga kan pakai E-Class W210 sama W203 C-Class. Apa yang belum ya? Oh, S-Class kali ya. S-Class apa ya? Oh, W220 kali, coba cari 3 bulan akhirnya nemu tuh punyanya Bening. Pas ngeliat cek, oke. Ini deh nyobain buat mainan. Oke, sama kan kalau kita melihat hiruk pikuk kota Jakarta nih gini, dengan kemacetan yang lumayan luar biasa nih di hari-hari biasa. Pilihan mobilnya S-Class.
Lu nggak ribet gak bawa S-Class itu buat harian? Ini lu pakai harian ya? Iya. Ini pakai harian teman-teman ya kan, S-Class pakai harian. Lu nggak ribet nggak sih gitu? Awal-awal sih ribet sih, lama-lama kesini kebiasa. Jadi kayak ya udahlah, emang udah biasa pakai juga, kayak mau ke mall, mau ke kantor aja agak ribet sih sebenarnya. Parkir pun kayak di kantor pun punya parkir khusus buat mobil ini sendiri. Karena terakhir disenggol kan. Gara-gara moncongnya terlalu panjang. Panjang banget ya kan. Mobil mau keluar sikat dulu bempernya ya kan. Gitu. Ke bawah. Nah, kan kayak gitu gitu. Aman sih. Kalau harus biasa sih. Kalau nggak biasa emang agak ribet sih. Iya. Terus yang ini kan mobil pendek banget ya teman-teman ya kan. Menurut gue nih mobil itu panjang atau lebar itu adalah salah satu yang mesti pakai feeling khusus. Udah gitu nih pendek juga nih. Iya kan, pendek juga nih mobil gitu kan. Lu ada kesulitan khusus pas lagi ini kan ngomongin berarti tadinya mobil ini posisinya dalam keadaan standar standar ting-ting ya. Oke. Terus setelah lo pasti kan mobil kayak gini pasti arahnya akan ke sini nih. Iya. Kalau dibuat racing kan agak kurang cakep ya gitu teman-teman ya kan. Kayaknya pakai velg gede pendek itu udah paling cakep nih. Lu kena itu nggak sih menyesuaikan lagi nggak sih dengan mobil sependek ini dan sepanjang ini? Agak nyesuaiin sih, tapi dikit karena dulu pakai E-Class. Oh bedanya nggak begitu jauh ya. Jadi ya coba ya feeling tambah dikit lah ya. Apalagi tambah dikit kan. Iya. Nah ngomongin masalah harian nih, gue tadi dengar cerita ya teman-teman, mobil ini udah dibawa muter-muter sama lo. Udah. Iya kan, selama bisa dibilang 2 tahun mau ke arah 3 tahun. Maram baru mau ke arah 2 tahun. Iya, mau 2 tahun. Oh iya 2020. Oh iya. Mau ke arah 2 tahun, berarti lu ngambil 2020 akhir dapatnya Januari 2021 ya. Oh 2021, iya benar. Berarti mau arah 2021, 2022 Januari. Iya benar. Enggak dong, udah lewat nih 2 tahun lewat mau 3 tahun. Udah jalan 3 tahun teman-teman ya kan. Nah, selama lu jalan 3 tahun ini dengan mobil ini yang tadi gue bahas nih, banyak banget yang bilang mobil ini tuh takut gak sih pakai S-Class? Secara ini ada mobil yang kasta paling tinggi dari si Mercedes-Benz ya gitu, dengan body partnya, dengan mesinnya, dengan bensinnya, gitu ya kayak. Dan ini udah lu pakai kemana-mana gitu kan? Lu paling jauh kemana naik mobil ini? Paling jauh naik mobil ini kemarin ke Bali. Ke Bali ya? Ke Bali. Dengan posisi seperti ini? Dengan posisi seperti ini, malah kemarin pakai velg yang miring. Oh ya? Yang HSR Force yang camber itu. Oke. Nah, ini lagi ngomongin kaki-kaki nih, karena lo tadi mention kaki-kaki. Ini mobil ini aslinya sudah dilengkapi sama air suspension belum? Aslinya ada, cuma bisa di-adjust naik turunnya dikit. Dikit banget? Dikit banget. Nah, berarti lu ganti pakai aftermarket full. Si suspensinya, iya kan? Lu ganti pakai apa? Gue pakai Airline Indonesia. Indonesia. Oke. Ini salah satu produk yang memang unggulan dari si Point 888, bener ya? Betul. Karena kita pernah kerja sama dengan Point 888, salah satunya produk ini adalah si Airline ini, ya kan? Nah, ngomongin masalah si Airline ini, berarti kan lu copotin dari si bawaannya, si air suspension bawaannya yang dimana katanya udah, gue denger dari orang tuh sering banget fault, sering banget turun ambles segala macam gitu. Gue ada beberapa temen gue yang kayak, satu temen gue kemarin pas dia lagi ngambil S-Class datang normal, towing sampai tempat ambles. Iya nggak? Waduh, apes. Bawa belanja nih, ngadep langit, ya kan? Di towing belum turun udah ngadep langit. Waduh, masalah nih air suspensionnya gitu. Nah, alasan lu buat ngeganti si Airline Indonesia ini, apakah karena memang tadi lu bilang adjustnya cuma sedikit, atau memang lu menghindari buat, katanya kan lumayan mahal nih si air suspension bawaannya gitu, atau memang lu enggak, gue maunya pendek banget? Karena waktu itu ada yang pernah bisa bilang kalau air suspension S-Class itu bisa, gue lupa dibohong-bohongin apa diapain gitu, pokoknya bisa jadi jadi lebih pendek. Apa alasan lu ganti si Airline itu? Gitu. Karena kalau Airline bisa pendeknya segini, kalau pakai yang Airmatic nggak bisa. Airmatic, ya namanya Airmatic ya. Air suspension bawaan S-Class-nya Airmatic namanya. Itu cuma di-adjust bisa pendek banget, tapi udah lihat kan kemarin sharing juga sama orang juga, Mas Benziko, bisa pakai ini Mas, cuman nggak bisa pendek-pendek banget sih. Kalau emang mau pendek ya pakai aftermarket katanya. Oh gitu Mas, ya udah kayaknya aku pakai aftermarket aja deh.
Nah, itu ada kesulitan nggak sih Nge? Penggantiannya? Dengan lumayan kan teknologi mobil ini kan lumayan ribet ya karena udah ada hermetik semua segala macam. Mungkin teman-teman yang di rumah lagi tertarik buat beli salah satu mobil yang ini dengan pengen setelannya kayak Mas Rangge nih gitu. Terus pakai si suspensi aftermarket dari si Airline ataupun dari suspensi yang lain gitu. Lu menemukan kesulitan nggak saat menginstalasi si kaki suspensi dari aftermarket ini? Enggak sih, cuma satu aja masalahnya, dia kan kayak ada canceller sensor lingkit gitu ya, kayak sensor baca apa tingginya. Nah itu aja sih errornya sebenarnya. Kalau nggak dipasang cuma muncul di merah di depan hermetic stop car too low gitu, hermetic warning gitulah. Nggak masalah gitu. Nggak masalah, emang dicari. Santai aja. Emang dicari, agak sombong sih emang. Agak sombong, stop car too low, tapi mobil masih jalan. Iya. Itu doang? Itu doang, sisanya nggak ada masalah sih. Tapi sekarang lu nyala kayak gitu atau bisa dihilangin? Bisa dihilangin tapi guanya nggak mau. Oh oke, biarin default setting aja nih, bawaannya aja nih gitu. Kan karena ada terkadang orang yang risih dengan tulisan seperti itu gitu kan. Nah, oke, berarti ini lo pakai air suspension kit dari si Airline Indonesia, termasuk manajemen, termasuk semuanya atau gimana? Semua masuk, manajemen, kaki-kaki, manajemen, coil over bolt on tuh, sama sama ya tangki-tangkinya belakang semua, sama hardline juga tuh, ada hardline-nya. Jadi bawaan pabrik, jadi kayak udah hardline bawaan pabrik, udah itu aja. Hardline bawaan pabrik? Iya, bawaan pabrik. Oh, Airline itu ngeluarin hardline bawaan pabrik? Iya, ada warna-warnanya. Kalau nggak salah tuh hitam, biru, silver, merah. Dah. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka pakai hardline, kalau pakai Airline ini nggak usah lagi bikin hardline. Betul. Bener ya? Ini kan ada, memang ada beberapa produsen yang memang menggunakan ya nggak usah pakai hardline, pakai selang biasa aja. Memang bawaannya seperti itu gitu kan, pakai instalasinya. Oh ini udah ada bawaannya. Udah langsung PNP, plek, udah. Nggak dipasang. Kalau kata Pian, PNP tek, plek, ya nggak ya? Nah itu berarti si instalasinya juga nggak ribet ya, tinggal plug and play semua ya, PNP semua macam ya. Nggak ada aneh-aneh sih, tinggal PNP. Nah lu kebalik pakai ini dengan air suspension yang memang aftermarket, ya kan? Iya. Yang dimana mungkin buat orang-orang seperti gue agak takut trip jauh dengan menggunakan air suspension, gitu. Apa yang lu rasain pakai mobil ini saat lu ngider lu udah kemana aja naik mobil ini? Keluar kota? Keluar kota, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali. Bandung, Jogja, Surabaya, Bali? Cirebon pernah. Cirebon? Jauh juga mainnya ya? Pulang kampung. Jauh. Udah, pengalaman apa nggak naik mobil ini yang menarik saat lu bawa mobil ini berkeliling dari kota ke kota yang tadi lu sebutin? Pengalaman menariknya sih jalanannya ya, lebih. Kalau trouble, alhamdulillahnya diselamatin gue, kayak dijagain kayaknya. Nggak ada trouble samsek kecuali pas ke Bali ya. Pas ke Bali tuh sempet ya ada alternator di Surabaya tuh pas pulang dari Bali. Alternator mati, nggak ngisi, aki drop. Iya, lagi pasti. Rotasi ban, die mobilnya. Aduh, lagi rotasi, die. Di starter ngek, hilang udah. Tapi untung lagi di bengkel nggak? Apa? Untung lagi di bengkel. Iya lagi di bengkel. Set panggil shop and drive lah, beli aki. Pas lihat, drop lagi nih. Telepon bengkel ada di Surabaya, Benz House ya, dibantuin sih. Ternyata dia ada barang alternator, ya udah langsung berangkat dengan kondisi aki baru dan drop, dibawain ke sana. Oh dibawa jalan nih? Bawa jalan dipaksa. Berarti mobil hidup dengan menggunakan listrik dari si aki doang? Ke bengkel, abis itu baru dibongkar, baru dibenerin. Akinya selamat? Akinya selamat. Soalnya kan kadang-kadang kalau aki baru tuh takutnya jadi rusak gara-gara si dia harusnya kan mengisi tuh, isi ulang. Ini kan bakal nggak nyampe habis nih? Nggak nyampe habis, di 11.9 sampai bengkel. Habis itu diganti dulu alternator, baru dicas. Begitu udah diganti alternator, udah normal lagi 12.9 atau 13 gitu. Iya. Itu pas lo sampai Surabaya? Iya. Kan gue kan follow-followan nih sama dia di Instagram. Dia sering banget beli ban kan. Rangge beli ban lagi gue bilang gitu. Apa aja kenapa lu beli ban sesering itu? Apa sih permasalahannya dengan si mobil ini? Beli ban satu nggak tahu gua, lagi dikutuk apa gimana ya? Bala itu. Tadi ngomongnya lagi dilindungin tuh. Sekarang lagi cerita lagi dikutuk nih. Kalau ban dikutuk kayaknya. Yang pernah di abis servis mobil di Bintaro.
pulang lagi di jalur 4 ngebut 100, tiba-tiba ngebut belakang bus, kiri truk. Wah, ban yang kena kiri depan. Udah mau hantam truk, banting kanan. Bahaya banget lagi ban depan. Iya, jalan pakai velg tuh 100 km per jam baru ngelewatin truk, langsung buang bau jalan, berhenti baru. Itu pas lihat, ada paku segede gini. Nempel di ban. Soalnya bannya narik banget teman-teman, ya kan. Kalau ban narik itu sekarang kalau udah anginnya kurang dia bakal ngejeplak. Beda sama ban-ban biasa. Ban-ban biasa mungkin bisa lu pompa lagi, normal lagi. Kalau ada ban narik udah susah dah. Betul. Ya kan? Nah, ngomongin ban nih. Sekarang velg lo tuh speknya apa? Yang sekarang, Roti Foam Tooth Air, lebarnya 9,5 rata, ET40. ET40? Di sini harusnya offset yang ideal berapa? Offset yang ideal lempeng ya? 9 belakang tuh ET25 lah ya. 25 bisa, lebar 9,5 atau 10. Kalau yang depan kalau nggak salah tuh lebih gede lagi. Dia ini adaptor 2 cm kalau nggak salah. Depan 2 berarti cm, offset 20. Offset 20 itu juga masih lowong. Ya offset 5 lah kalau nggak 10 lah. Kalau lebar 9,5 bisa. Oh, ini adaptor depan belakang? Depan doang, belakang sesenti. Belakang senti berarti 30-an offset yang sekarang. Makanya bisa nge-flash kayak gini nih. Ya kan? 19 bener ya? 9,5 rata. 9,5 rata, offset 40, depan 20, belakang 30. Iya. Bannya pakai ban berapa? Belakang 225, depan 215. Oh iya, pantas. Lumayan betot sih ya, teman-teman ya. Lumayan betot tuh, 215 depan, 225 belakang. 225 belakang. Iya. Pantes gua ngejeplak mulu ya. Gua di 9,5 205. Waduh, pantes dia ngejeplak mulu ya. Dia ngejeplak apalagi gua gitu. Nah, ini kan lu pakai mobil sependek ini, ban narik. Problemnya apa aja nggak selain si paku? Kayak lu angin tuh berapa? Apakah lu ada concern? Ya kan, ini buat pengalaman juga ya buat teman-teman ya gitu. Untuk road trip yang jauh nih kayak ini gitu. Angin kan pasti selalu diperhatikan nih. Angin optimal buat si mobil lu pakai berapa? Kalau yang kondisi sekarang, kalau buat road trip jalan siang paling 40 ya. 40, oke. Kalau malam paling 45 lah. Oke. Karena kalau siang kadang suka naik tuh Bener, jadi 45 atau 47. Bener. Cek kemarin. Turunin lagi. Turunin lagi, udah. Makanya kalau buat siang gitu. Kalau velg yang dulu tuh 55. 55? Sebelumnya lu pakai velg? HSR Force sama K-Brick. Itu lebarnya berapa? Yang K-Brick 10-12. 10-12? Kalau yang HSR Force 10-11. Oke, 10-12, lu abis itu 10-11. Iya. Nah, dari yang 10-12 itu, body nggak diapa-apain nggak? Nggak diapa-apain, sama sekali. Offsetnya berapa nggak yang 10-12? Yang depan -20, belakang -7. Anjir, muat tuh. Muat. Boleh juga. Berarti lu sempet pakai key brake 10-12. Dengan offset yang agresif banget ya. Depan berapa tadi? -20. -20 depannya. Muat gak? Muat, masuk. Masih agak tegak malah. Oh ya? Bannya? Kalau rebah tuh -9 apa? Enggak, bannya berapa? Bannya 21535. Depan 21535. Belakang 12, offsetnya minus juga. -7. -7. Bannya? Bannya pakai 27530. 275. Keluar nggak? Keluar. Keluar deh. Keluar lah ya 275. Narik banget. Oh, tapi bisa masuk fender? Masuk fender. Canggih. Ya kayak Goa sih ya mobil ini ya. Fendernya ya, gede gila fendernya. Kenapa? Abis itu kan lu turunin tuh. Jadi 10-11 pakai HSR Force, ya kan? Kenapa lu turunin speknya? Niatnya pengen kayak agak tegak, capek kan beli ban baru belum sebulan udah rotasi pas pakai 12 ganti cuma umur bentar itu. Gila tukang ban ini dia yang saya tunggu katanya datang. Set rotasi cuma 2 kali habis itu belanja nih. Berarti bulan ketiga mulai belanja katanya. Tapi rata nggak sih nggak, maksud gue gini loh, rotasi se ekstrim itu ya, maksud gue ekstrim itu dalam arti dekat gitu waktunya. Rata nggak sih nggak, maksud gue depan belakang apa belakang duluan? Pasti kayak belakang 2 depan 1. Oh gitu? Karena cambernya lebih parah belakang. Oh jauh. Oke. Camber
paling besar yang pernah lo pakai di mobil ini saat menggunakan velg yang mana? Kebrik. Kebrik? Berapa minusnya? 11 15 9. Hah? Belakang 15 9, depan 11 apa 12 gitu. Rebahnya. Banyak juga. Banyak juga. Barrel deket banget sama tanah, Ge. Sejempol, Mas. Waduh. Iya, jadi gini teman-teman, kenapa gue bilang barrel deket banget sama tanah kan semakin dia miring, si bagian belakang dari velg itu kan semakin gini dong. Jadi kan kalau velgnya narik berarti kan barrelnya di luar nih, barrel velgnya nih bagian luar dari velg. Berarti kan gini makin deket sama tanah tuh. Iya kan? Minus 12 ke 15. Gila. Pas lagi jalan nih kayak nih, lu jalan minus berapa gitu? Jalan tuh belakang 14, depan tuh kalau nggak 9 10. Lumayan juga anjir. Itu lebih miring dibanding mobil gua lagi air out sih sebenarnya. Dia jalan, gua lagi air out. Nah makanya lo abis itu lo turunin ke HSR Forge. HSR Forge itu saat lo pakai HSR Forge, cambernya berapa Ge? Pas HSR Forge turun dikit karena gua di situ baru belajar ngitung velg dan ET dan masih bego, Mas. Salah. Salah lagi aja. Udah order lama, salah lagi aja. Kenapa? Kekeluaran juga? ET-nya. Oh. Jadi belakang tuh 13 rebah, depan tuh 9 rebah. Lumayan. Pas lagi air out. Air out. Lagi jalan? Jalan ya depan kalau nggak 8, 8,5, belakang tuh 12 kalau nggak 11. Masih belasan lagi Iya. dia minusnya. Salah lagi. Ya kan? Makanya lo ganti si velg ini. Iya. Nah, Ge, ini balik lagi nih. Oh ya, sorry. Sebelum itu kan lo ngomongin camber nih dari tadi. Lo ada penggantian kit nggak sih di depan belakang ini sampai ngejar camber yang se-ekstrim itu? Kaki-kaki pasti copot semua sih, Mas. Belakang tuh ada 3 bagian nih. Gue lupa bagiannya apa. Kayak caster, ada 3 bagian, arm sama caster belakang, sama satu lagi lupa apa namanya. Kalau depan semua, Mas, dari yang kan kalau airline tuh dapat apa camber plate atas itu satu. Terus kalau S class nih ada arm atasnya lagi. Nah itu oriannya semua dicopot, dibikin ulang custom. Bisa di-adjust semua? Bisa di-adjust semua. Yang arm atas bisa di-adjust, yang bawah bisa di-adjust nggak yang depannya? Enggak kayaknya. Lebih pendek aja? Lebih pendek aja. Oke. Jadi ini benar-benar custom depan belakang? Full custom depan. Soalnya kan mobil ini kan udah pasti dilengkapi sama kaki-kaki yang lumayan kompleks ya? Kompleks sekali. Iya kan, banyak banget armnya, banyak banget busingnya gitu segala macam untuk karena memang mobilnya dilahirin untuk super duper nyaman nih mobil ini, makanya pasti kaki-kakinya akan kompleks gitu. Semuanya dicopotin, abis itu dibikin ulang. Bikin ulang baru. Oke, nah ngomongin masalah bikin ulang nih gini. Lu pakai barang aftermarket atau custom buatan sini? Custom buatan Point, Mas. Custom buatan Point? Iya, kalau beli aftermarket mahal. Oke, nah ini mungkin teman-teman pada berpikiran, oh bisa di Point 888 itu bisa bikin seperti tadi ya, arm yang lebih pendek atau adjustable arm ataupun caster yang bisa adjustable atau tow kit yang bisa di-adjustable, semua segala itu bisa? Bisa semua, Mas. Oke, nah sekarang berarti gue mau nanya pembuktiannya. Ya dong, kan lo tadi udah ngomong nih, udah kemana dengan camber yang lumayan agresif, dengan barang yang bisa dibilang adalah made in Indonesia gitu ya. Ada problem nggak? Pernah ada problem nggak sih dengan si kaki-kaki itu? Road trip terjauh gue ke Bali tuh nggak ada trouble sama sekali sih, Mas, kaki-kaki. Yang trouble malah yang lain-lain, ban, alternator, aki, kaki-kaki, airsus dan lain-lain nggak ada yang trouble sama sekali. Oh. Aman. Sampai dites sempet sama Mas Jo Speed Tuner di Bali. Ayo ikut ke Kintamani hari Minggu kita ke atas. Mau ngetes gue mobil lo bisa nggak? Naik sampai atas. Apa dari Kerobokan, Seminyak, naik Kintamani, jalan bagus, pulangnya jalan jelek, aman. Aman semua? Aman semua, nggak kenapa-napa. Bunyi pun nggak. Cakep. Berarti udah dites ya teman-teman ya, kalau ada yang meragukan ya dengan mobil yang seberat ini nih teman-teman ya kan. Semua kaki-kakinya udah di custom sama teman-teman dari Point 888, bener ya? Betul. Oke, nah
ngomongin masalah road trip lagi nih gini. Dari kaki-kaki kita udah bahas nih, dari kaki-kaki kita udah bahas, terus dari si velg udah kita bahas, ban udah bahas, biarpun ban kalau kata kaki kena kutukan tuh ada aja ya kan, yang mulai telat rotasi, kena paku segala macam ya. Kalau rotasi sebulan sekali, ya itu adalah risiko dari si camber yang ekstrim ya kayak, Betul. ya kan. Jadi ya pasti habis gitu orang ngegesek kayak. Jadi lo harusnya misalnya nih berat mobilnya 500 kilo ditopang sama ban yang selebar ini, jadinya gini, yang tampaknya hanya setengah ataupun kurang dari setengah, seperempat malah. Iya kan, seperempat. Jadinya ya makannya lebih cepet tuh. Betul. Tapi kalau benjol gitu pernah nggak sih? Seumur benjol belum pernah. Kalau di ban gitu, ban standar, mobil standar pernah benjol. Oke. Malah Di ban standar, ban gini nggak pernah benjol samsat. pas lagi standar bawaannya atau lagi pendek? Pas lagi standar malah benjol. Mungkin benjol itu kan mungkin kena pas lagi kena impact atau apa segala macam ya. Mungkin lu kurang berhati-hati saat pakai bannya kak. Enak nih ya, ada bannya kalah benjol ya kan. Sama ini rem juga udah di-upgrade ya, nggak ya? Di-upgrade. Kalau rem pakai apa nih depan belakang? Rem pakai punyanya HSR. Oke. Ukurannya? Ya, ukurannya yang depan 6 pot, belakang 4 pot. Dia yang depan 380, belakang 355. 380, 355, depan 6 pot, belakang 4 pot. Oh ya, soalnya mobil ini kan, jadi gini teman-teman, mobil tambah berat itu harus dengan pengereman yang harus di-upgrade. Ya. Apalagi mobilnya pendek. Betul. Iya kan, kalau pengereman nggak di-upgrade, akhirnya mobilnya gloyor aja. Iya kan, karena ya lo berat, pendek, makin berat nih, makin tumpuannya nggak, mobilnya tuh nggak ada yang kayak set buat turun banyak gitu. Alhasil remnya harus di-upgrade. Ini pakai HSR remnya. HSR. Jadi HSR itu selain ngeluarin velg, di MDC tuh ada velg, ada suspensi juga, dia ada sport kit juga ya. Ada. Sama ada big brake kit dari HSR. Dan Mas Langge ini pakai big brake kit dari HSR. Kalau untuk ini nih kayak ini kaki-kaki udah kita bahas. Engine standar. Engine standar kan. Lu bawa road trip nih kayak nih dengan ke berbagai macam daerah yang tadi udah lu sebutin. Momok paling menakutkan dari S-Class, dari mesinnya yang lumayan gede, habis itu bodinya lumayan berat nih. Iya. Bensinnya. Enggak. Bensinnya 1 banding berapa? Nggak pernah ngitung ya. Terakhir aja ini ngetes doang ngisi 500.000 di Surabaya. Itu dari full kan abis tuh sisa 3/4 kan. Isi 500 full lagi kan. Surabaya, Bali abis 500.000. Sama teman kebetulan belakang ada yang pakai Altis tuh, nanya, "Mas, bensin habis berapa, Mas?" 500.000, Mas. Loh, sama-sama kayak saya dong. Sedangkan CC jauh 2.000 sama 3.800. Loh, sama berarti irit. Dengan berat bobot mobil yang jauh lebih berat juga. Iya. 500.000 kayak? 500.000 Surabaya, Bali. Dan dia pernah cerita nih, dia ke Bandung, isi berapa kayak? Zaman dulu pertama 9.000 apa berapa? 250.000. Pulang pergi? Pulang pergi. Bekasi, Bandung, Bekasi itu 2 hari, kayak Sabtu pulang Minggu. 250.000. Nggak ngisi? Nggak ngisi. 250.000? Enggak. Habisnya ya di sini Jakarta lagi. Irit sih ya. Sama Syarfi gue sih bukan Syarfi gue ya. Gitu. Kenapa ya? Kenapa dia bisa irit ya? Berarti mesinnya benar-benar sehat nih ya? Sehat banget mesin. Berarti nggak usah ada yang ditakuti dong sama si momok bensin S-Class yang boros itu enggak ya? Enggak sih. Apa tergantung mobil kali ya? Tergantung mobil, dapetnya sehat atau enggak. Iya. Alhamdulillahnya. Iya, berarti lu sehat nih ya? Nah, kayak ini lu jalan jauh, jalan jauh ke beberapa kota yang tadi lu sebutin juga nih. Ini mobil kan nggak tinggi ya, pendek, ban miring, ban lebar, velg gede gitu segala macam. Ke daerah-daerah itu tuh, gitu. Lu punya cerita yang kayak, gue ribet banget sih pas ke daerah ini, gini. Pernah nggak sih kayak? Pernah, Kintamani, tanjakan tinggi pol, lobang. Naik turun, wah pusing. Pelan nungguin. Kalau berdua gini kan kayak misalkan aduh depan lubang, kita berhenti dulu, maju lagi baru minggir. Pas lagi di mana, Surabaya aman sih ya. Surabaya jelek aja jalannya, cuman ya gelombang-gelombang masih aman. Terus Jogja ke gunung-gunung juga, Gunung Kidul dan lain-lain aman. Pas ke Cirebon tuh pulang kampung gue. Pulang kampung di Cirebon tuh emang desa banget kampung gue. Dan literally yang kayak jalan itu lubang segede kolam. Gue pas, aduh, gue bawa mobil ini lagi, gue bilang.
Pas lihat depan, waduh, segede lobang. Udah tinggiin pol, bismillah udah lewat. Lobang segede kolam, ada video-videonya sih. Sambil hujan, lobang, naik gunung begini, naik ke atas. Apalagi naik pas ke rumah gua ke atas gitu juga agak susah naik begini, Mas. Naik. Sama kemarin ke Bandung, gua ke Dago Atas, bayangin. Dago Atas yang bener-bener Dago Atas, namanya Dago Villa Atas. Itu tanjakannya begini. Oh iya. Tahu kan? Iya. Yang di banyak villa-villa kan? Iya, banyak villa-villa. Iya, itu gue naik jazz gini, berhenti di tengah jalan, Jack. Nah tuh. Turun dulu, ancang-ancang. Iya enggak? Soalnya gue sambil ngobrol, lele kok nggak naik ya? Turun dulu. Gila, itu tanjakannya si Pol. Ini naik, si Roko naik. Iya. Tapi lu pernah nggak sih masuk ke jalanan kecil banget gitu, Ge? Yang jadinya rame banget orang, atau mungkin lu lagi motong-motong pakai waze terus mampus kata wazenya kan masuk. Itu juga anjir. Gue pernah soalnya kayak ke pasar samping kanan kiri gue ada sayur, ada semangka ya kan, gue lewat tengah anjir depan buntu. Jadi gue urusan mundur gue. Pernah. Satu jalur mobil lagi banget di daerah Kuningan Setiabudi itu kan ada tuh jalan-jalan kecil-kecil. Mau ke apartemen lupa jalannya, malam-malam skip kan. Kemarin lewat sini bukan ya? Lihat waze, buka waze lah, sesatnya gue salah pakai waze, bukan pakai Google Map. Di jalan arah kecil, satu mobil mepet bener, maju mundur, keluar lagi, gangnya kecil banget, bener-bener semobil, ampun dah. Abis itu selamat udah, aduh. Aman tapi ya? Aman, bisa keluar. Feelingnya soalnya, gue kalau udah mobil ya jadi mobil udah gede aja masalah ya teman-teman ya. Panjang, itu kan lu duduk di jok ini ngelihat depan tuh udah susah banget karena kap mesinnya juga panjang banget nih. Betul. Ya kan karena kan mesinnya lumayan gede ya teman-teman ya, jadi mesti harus bisa gede banget nih si kap mesinnya bisa panjang gitu. Jadi ribet banget tuh ngeliat depannya. Lu aman semua tuh ya? Aman semua. Tadi udah pakai keluar kota sejauh itu sih harusnya aman banget sih ya. Buat udah, tapi jalan-jalan di daerah-daerah yang lu datengin gitu itu nggak ada masalah sama sekali, lu jalanannya aman semua gitu, jalan-jalan gede semua atau gimana? Alhamdulillahnya aman, gue pas jalan jauh aman semua, sebenarnya gue sampai Bali pun gue nggak ada ban serep pulang. Jakarta Bali Jakarta nggak ada ban serep sama sekali karena dibawain 2 sama HSR nggak bisa dipasang, sama juga nggak ada. Kenapa? ET-nya terlalu plus 40 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kan posisi lagi camber, lagi minus kan, colok, mentok sok. Udah nggak selamat ini mah, road trip nggak bawa ban serep sama sekali, bilang bismillah. Selamat alhamdulillah. Lu perjalanan jauh, paling jauh ke Bali ya? Apa aja yang lu siapin dengan mobil ini saat perjalanan ke Bali? Pas ke Bali tuh malah nggak ada persiapan. Mental aja kali ya? Mental doang udah, bismillah deg-degan. Nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan nggak? Nggak ada persiapan, servis enggak, cek kaki enggak. Sama sebelum berangkat tuh gue baru beli ban sih alhamdulillahnya. Iya. Baru beli, jadi aman udah berangkat ini nggak ada. Jadi posisi mobil mau ke Bali tuh niatnya mau bawa 30 rungkat. Mau bawa C200 rungkat juga, ngerem sendiri. Atau mobil mana lagi ini? Ya udah ini aja terbangin langsung, taunya suruh ke rumah bawa mobil ini. Terbangin ke Surabaya siang, subuh nyampe jam 4. Jam 5 prepare, jam 6 jalan tanpa periksa, cuma periksa angin doang, isi bensin jalan, nggak ada cek apa-apa. Ke Bali? Ke Bali. Berarti startnya dari Surabaya? Startnya Surabaya. Nah dari Bali, apakah startnya balik ke Surabaya atau kemana dulu nih? Pas pulang dari Bali? Iya pas pulang dari Bali, atau langsung Jakarta? Enggak, Bali mampir Surabaya, mampir Jogja buat servis, mampir kampung di Cirebon, baru pulang Jakarta. Oh berarti ini lu dari Bali jalan terus nih sampai Jakarta? Jalan terus. Dan mampir Surabaya, Jogja, Cirebon. Iya, tapi hari-harian sih, kayak Surabaya 2 hari, 3 hari, di Jogja seminggu, di Cirebon 2 hari baru pulang. Iya, kalau cuman halo Cirebon, mampir keluar lagi sih agak PR ya jadinya. Gitu. Capek juga tuh kayak. Nah, lu kan jalan jauh nih, ya kan? Jalan jauh, terus dengan setelan kayak gini, pasti banyak yang nanya, maksimal berapa nggak ada ya? Dengan mobil yang kan banyak orang yang memikirkan kalau mobil yang miring segala macam tuh pasti nggak bisa dibawa kencang. Mobil yang air suspension nggak bisa dibawa kencang, nggak aman, ini segala macam. Lu lari berapa kayak naik mobil ini? 200 maksimal, udah jantung gue cuma mentok di 200. Bisa lari 200 dengan keadaan seperti ini? Aman, ya nggak? Berarti aman. Jadi itu bisa nyampe Bali teman-teman. Kalau kemarin kita ngajak naik Mio dengan speed yang kayak gitu ke Bali, mungkin udah putar balik gue di tengah. Atau dengan yaudah sini aja ya, kita towing aja deh, cepetan towing ya soalnya. Gue ke puncak lari 60 kan naik dari segitu. Nyampe jadi. Lu bisa lari 200 Ge? Iya, 200.
top. Berarti udah terbukti ya teman-teman ya dengan mobil miring rodanya. Tapi lu pakai saat setelan ini ya ke Bali ya? Bukan, style HSR Forge. Oh iya, Pas pakai HSR. minusnya juga banyak juga berarti ya? Banyak juga itu 13 ya, jalan 13.9. 12.9. Sampai Bali tukar ban? Sampai Bali nggak tukar Rotasi? ban. Rotasinya tuh di Surabaya pas pulang. Pas arah balik? Lu kalau jalan ke Bali gitu berapa banyak mobil, Ge? Kemarin, kalau pas pulang cuma berdua sama si Oldap. Berdua nyetir sendiri-sendiri, nggak ada backup. Oh iya? Iya. Oh dari Surabaya ke Bali rame-rame? Rame-rame 4 mobil. Karena mobilnya si Oldap di towing dari Jakarta kan. Iya. Berangkat tuh EQP-nya Mas Vibi, Velfire, mobil storingan 1, Brio kuningnya Arnold, sama S-Class berangkat. Anjir. Pulang? Pulang masing-masing tuh, Mas Vibi sama Brio kuning, Velfire nggak kuat nyetir sendiri di towing. Naik Velfire aja kan nggak kuat deh, nyetir sendiri. Velfire yang udah sisa berdua, dan itu lama mereka pulang cuma kayaknya 2 minggu kayak di Bali. Nggak ada pilihan S-Class yang di towing abis naik Velfire pulang ya? Nggak, pengennya gitu, bener juga ya. Iya nggak sih? Tapi kan akhirnya mampir jadinya ke Cirebon, jadinya naik Velfire ya nggak? Jadi bawa ke rumah jadinya. Iya kan itu ada pilihan itu ya nggak ya? Iya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, kenapa nggak itu yang di towing? Iya bener. Iya. Jadi gini naik S-Class, lah kenapa jadi Velfire yang di towing ya? Jadinya pas bertanya, nih yakin nih mas nih yang mau naikin yang ini nih, apa yang itu aja, yang ini aja, yakin nih bener nih ya? Velfire nih naik towing malah. Tapi itu pengalaman berarti lu sendiri ya? Sendiri, maksudnya sendiri kan sama Dava sama Oldap nih, berdua, 2 mobil masing-masing satu mobil. Dan nggak bawa ban serep. Nggak bawa ban serep sama sekali. Mental tuh beneran disiapin. Oli nggak usah ganti, mental siapin kayak gitu. Berapa lama kayak perjalanan? Yang Bali Surabaya tuh kurang lebih 15 jam. Karena mobilnya Dava trouble kan, retak velgnya. Velgnya retak. Di situ Bondo kita tuh hantem lubang gede segede kolam bareng tuh. Dar. Di indikatornya si Dava turun 48 ke 28. Oh indikator angin nih. Angin. Wah, bilang ini retak. Udah dari situ mompak terus dia. Mompak sebiji doang tapi belum parah. Nah, pas gue ngecek punya gue, aman, gak ada yang retak. Angin rata semua 55. Oh, aman dong nabrak lubang. Keras berarti bilang, boleh. Habis itu udah. Jadi yang bikin lama di perjalanan itu berhenti mompak. Terus habis itu ngecek sempet remnya Oldap. Dia ngebul. Ngelos. Nggak balik. Ngerem ngelos. Wah kenapa nih? Berhenti pom bensin. Siram air. Panas sebelah. Oh tapi nih ini juga nggak apa-apa disiram air. Nggak apa-apa siram air. Nggak tahu sih. Kemarin sih siram air, demin bentar bawa jalan udah bisa ngerem lagi. Anjing. Berarti kan remnya panas banget tuh. Soalnya gue pernah punya pengalaman. Ini Mas Muda Estilonya itu remnya pakai spoon. Masuk trek tuh. Masuk trek saat puter, masuk pit, masuk pedok ya, pedok saat. Itu tuh ada genangan air doang, geng. Kenalah genangan air, airnya masuk belum dalam dong. Pes, ngebul tuh banyak tuh. Gua pikir mau mesinnya yang ngebul, padahal kan lagi pelan gitu kan. Jalan set, retak langsung. Rotornya langsung retak. Pulang dari situ langsung geder remnya, karena rotornya retak. Makanya gue bilang tadi, disiram, gue bilang kuat juga remnya anjir. Kalau itu sih, kalau gue makanya nggak tahu sih ya ini ya. Soalnya biasanya tuh yang, jadi gue pernah punya temen, kebiasaannya itu adalah kalau habis jalan pakai mobil nih sampai rumah langsung dicuci. Nah remnya getar mulu. Karena jadinya pengen, gue nggak tahu ya apa yang ada yang berubah dari si karena panas mungkin ya gitu. Cuci kan dingin tuh air tuh. Masa tuh si Dava aman ya? Aman, disiram, ada videonya lah. Gitu. Disiram gitu. Seru juga dia. Terus ini jangan coba-coba ya teman-teman ya. Jangan. Nggak tahu safety apa enggak, kita kan yang namanya di jalan kan coba dulu aja gitu. Untung masih bisa denger. Masih ada, masih utuh. Berarti yang masalah malah mobil Dava. Masalahnya mobil Dava. Lu aman? Aman sampai Surabaya aman. Surabaya menuju ke Jakarta? Surabaya menuju Jakarta kan mampir tuh Jogja servis apaan?
Oh, Jogja servis ini ganti oli dan lain-lain Oh, servis. oke, Kalau oke. Surabaya ke Jogja, nah ini lucu. Sempat rotasi ban belakang, ban depan beli 2 kan. Nah, yang belakang rotasi, yang sebelah tuh salah pasangnya, mungkin terlalu kasar, jadi heel dalamnya tuh robek. Oke. Tiba-tiba pas Ban baru tuh? ban baru, Lumayan ya. abis itu kok ban baru kempes ya? Mulu baru tadi mompa 55 sampai di rest area baru jalan berapa belas kilo udah 30-an lagi. Wah, ngeri nih ulang. Retak kali velgnya, cek velg, enggak kayaknya enggak retak deh. Udah pompa-pompa aja. Jadi sama Dava tuh sepanjang dari Surabaya sampai Jogja, kita 40 menit sekali mompa. Kejar-kejaran tuh. Udah kayak di F1, masuk apa? Masuk rest area udah kayak F1. Dia mompa, jalan ngebut 80, gua mompa ngebut lagi ngejar dia 80 140 set, bareng lagi tiap dua kali rest area berhenti isi pompa ya 40 menit sekali pokoknya. Isi angin sampai Jogja. Si Dava bablas dia ke Bandung. Kalau gue mampir Jogja karena harus servis kan. Nah udah 40 menit sekali tuh Surabaya Jogja. Lucu banget itu, pom bensin mulu isi angin. Nggak isi bensin, karena bensinnya itu anginnya yang boros. Iya. Gila, 40 menit sekali. Untung ada tuh rest area 40 menit sekali. Lu nggak bawa portable? Bawa punya Dava ada kecil, itu kayak udah urgent banget baru pakai itu udah. Soalnya dia kan 2 abisnya, kalau gue 1 sih. Cuman biar cepet aja gitu. Iya. Ngejar waktu kan. 40 menit sekali. Pokoknya 2 kali rest area sekali berhenti tuh. Soalnya rest area kedua baru ada angin. Oh, jadi dari 2 rest area cuma 1 yang ada angin ya? Iya, kejar-kejarannya udah ngebut udah. Ngejar angin kita. Jangan sampai lepas nih, Ban. Tuh. Bukan nyari angin, Bos. Ngejar angin kalau yang ini. Kalau ini kan nutup biar nggak kena angin, ini ngejar angin. Angin mana angin ya? Angin. Gila. Tapi itu yang serunya ya. Seru banget sih cerita. Jadi banyak banget cerita pas road trip kemarin tuh. Seru. Sama nih, kan ngomongin masa kaki-kaki udah engine standar. Engine standar. Kalau masalah body nih, ini kan mobil VIP itu dengan dekat banget dengan body kit, dengan segala macam. Lu ini masih standar semua kan body kan? Standar semua. Lu nggak, ini fender juga standar yang ada yang di wide nih. Oke. Lu nggak ada kepikiran buat ganti si body kit semua segala macam atau gimana? Sempat ada kepikiran nyari-nyari kan kayak Brabus add-on. Ada nih gondrong, cuman harus dipotong dikit kayak kepanjangan sama depannya jadi nggak center. Jadi depannya lebih dangak, belakangnya begini. Jadi mau iya, potong. Tapi gue bilang nggak kurang suka, nggak ada yang bagus. Mau pakai walt agak kurang suka juga kayak kegedean gitu. Gak juga udahlah standar ya biar natural. Iya, jadinya mobilnya jadi rebah banget sih, jadinya kelihatan banget pendek. Ama ada urusan kalau pakai punya Brabus ngapa dipapas ya, kata Brabus ini kenapa jadi sasar gue tipis banget ini katanya. Di custom lagi suwe banget orang Indonesia katanya. Biar apa? Biar pas ngajar velgnya. Iya kan? Sama bumper depan add-onnya tuh kan kayak lebih dangak dia yang depan. Iya, dibikin rata nih. Rata. Jadi size skirtnya itu lebih tebal. Jadi waktu pas jatuh saya sekarang jatuh duluan nih, iya kan, si lip depannya masih ngambang. Betul. Nih, jadi mendingan lu kayak gini nih sekarang. Iya. Nah, ini lu kan road trip udah kemana-mana nih nggak nih, berarti lu udah bisa ngerasain si mobilnya. Udah. Iya kan. Nah, buat mungkin teman-teman ada yang mau ngambil S-Class atau segala macam gitu ya nggak ya, dengan lu udah pakai mobil ini kemana-mana, berarti kan kayak tadi tuh bensin aman-aman aja, berarti asal mobilnya sehat. Berarti apa sih nggak yang mesti diperhatiin kalau mungkin ada yang teman-teman di rumahnya lagi nonton, lagi mau nyari S-Class? Diperhatiin pasti kondisi mobilnya, lihat ownernya. Kalau gue awal mula ngecek sih, lihat interior dulu ya. Wah, ini interior dulu bersih banget sebelum masuk bengkel lama tuh kan berdebu dan lain-lain, bersih banget. Oh, terawat nih mobil. Terus dinyalain mesinnya, halus, lihat cek kolong-kolong, masih suci banget. Sampai pas gua ngambil tuh knalpot, kondisi knalpot tuh kayak masih keluar showroom kayak gitu. Ada nggak ya gue fotonya? Semoga ada sih. Jadi kayak masih bersih banget. Mobil kolongnya bersih juga, mesin pun bersih. Sempet dibongkar gara-gara bleber kan, packing biasa. Bongkar atas, lihat, masih bagus dalamannya. Bersih banget, bilang, oh berarti rawatan nih mobil. Interior pun standar? Interior standar. Sampai sekarang pun standar? Standar. Ya enak sih, udah enak sih interiornya. Jadi ya bener sih, kalau ngomongin masalah interior tuh, iya kalau orang ngejorok di interior, udah pasti luarnya lebih jorok. Iya.
Karena lu kan yang ada di dalamnya. Betul. Kalau di dalamnya aja udah jorok, luarnya pasti lu nggak akan merhatiin. Betul. Iya nggak sih? Iya. Udah. Ge, lo ada rencana ke Malai nggak sih Ge pakai mobil ini? Ke Malai? Enggak, ke Malai jauh tuh jadinya. Kalau ada rencana kemana lagi nggak sih pakai mobil ini? Kan terakhir ke Bali nih Ge nih. Iya. Terus dengan ke Bali, lo zero trouble nih, bisa dibilang zero trouble ya, selain yang kena paku segala macam. Nah itu kan nggak direncanain ya, memang musibah aja nih gitu. Lo ada rencana road trip ke tempat lain nggak sih dengan mobil ini? Atau malah lo mikir gini, kayak gue udah cukup deh pakai mobil ini, gue mau ngerasain mobil lain. Jalan-jalan sih sebenarnya pengen ke Sumatera, cuman guanya belum berani. Ke Sumatera? Iya, cuman guanya nggak berani, nggak tahu, masih belum tahu. Pokoknya ke arah Sumatera ya, karena Jawa kan dari ujung ke ujung udah nih. Aceh? Sampai Bali, enggak jauh banget. KM0 mentalnya belum sampai kayaknya. KM0-nya Sentul aja, jangan ke Aceh. Betul. Kalau itu boleh. Kalau mulai ke Aceh kayaknya kita jual di sini aja kali mobil ya, kita udah pulang naik pesawat. Kayaknya kalau nyampe Aceh kan. Pengen nyoba mobil lagi sih sebenarnya. Nah, apa yang di pikiran lo? Lebih gede lagi. Lebih gede lagi? Lexus LS 460. Oh. Penasaran sama Jepang. Gue penasaran banget Jepang karena belum pernah bikin mobil Jepang. Maksudnya pribadi punya sendiri ya. Karena dari dulu BMW 46, W210, W203, terus ini. Nah, Mercy semua kan. Jepang gue belum pernah ngerasain. Pengen nyobain kayak build Jepang sama feel-nya Jepang tuh gimana sih. Cuman pengennya tetap mobil gede karena udah biasa pakai mobil gede, nyaman, enak nih. Mau turun spek dikit kayak aduh nih mobil nggak enak banget nih. Berarti pengen mobil gede lagi. LS 460 sih, penasaran sih. LS 460. Pasti banyak yang kayak ngomong sama lu. Lu kan kecil ya badannya, kenapa lu pakai mobil gede-gede banget sih gitu. Harus ngerasain mobil gede. Pantatnya udah duduk di sini, mau pindah mobil kecil pasti agak gimana gitu. Iya sih. Feel-nya. Mobil gedenya mobil gede yang ini ya teman-teman ya. Jangan mobil gede kayak tronton gitu, bawa juga akhirnya nggak enak juga dipakainya. Memang itu bukan buat jalan-jalan. Truk gitu. Nah, agak susah ya bawanya jadinya. Jadi iya sih, kalau mobil kemarin gue salah satu orang yang suka sama mobil kecil ya, mobil yang compact gitu lah. Jadi menurut gue tuh enak dibawa kemana-mana, buat jalanan ibu kota juga gampang gitu. Saat gue ngerasain mobil yang lumayan gede, gue tuh gue merasa bawanya gede banget gitu. Nah kemarin gue cobalah pakai mobil yang lumayan gede, ya emang ternyata enak sih. Enak sih, beda gitu loh rasanya. Tapi kalau gue balik lagi, pas gue bawa kayak enak, pakai enggak gitu. Balik, itu pun yang akan dirasain sama Ranggin ya. Lu gitu juga yang kayak udah biasa mobil gede nih, mobil kecil, ya pasti kan ada keterbatasan macam-macam ya. Dari mulai berat itu juga bisa mempengaruhi dari kenyamanan berkendara juga soalnya. Betul. Iya nggak sih, mobilnya lebih berat, lebih luas, lebih gede gitu ya. Jadi bandingannya harusnya shock breakernya akannya lebih nahan dibanding mobil kecil yang mungkin jauh lebih enteng. Jadinya memang mungkin jadi ya beda lah feel-nya dengan si mobil yang memang gede dan berat. Iya. LS 460 nggak? Iya. Penasaran banget sama mobil itu. Setelannya gini juga? Setelannya gini juga. Cuman velg kayak rada gede. Kayaknya harus pakai ring 20 kalau LS deh. Iya sih. Kayaknya. Iya sih karena bodi gede banget. Makanya penasaran. S-Class kenapa? Kan S-Class juga bisa dong pakai 20. Kenapa lu nggak 19? Ngejar pendeknya. Nah iya. Baru tahu sih sebenarnya. Ngejar pendeknya 20 nggak mungkin bisa serebah ini ya kayak. Iya, nggak bisa. Jauh malah. Jauh? Nggak jauh-jauh banget sih, sejari 2 jari ada kayaknya. Iya. Lumayan. Iya. Waktu berapa lama nggak deket-deket ini atau agak ya nanti mungkin? Ini laku dulu aja kali ya, ada yang mau siapa tahu kan. Kalau belum laku, repot saya parkirnya. Ini mobil. Iya mobil 2 biji gede-gede banget. Ini aja dititip di poin, pusing parkirnya. Diusir dari rumah ini mobil. Nah itu dia adalah keunggulan dari mobil kecil malah jadi itu ya. Enggak. Tapi bener sih itu juga lebih compact kayak parkir kayak tadi Rangge. Gue juga parkir di kantor, ada parkir spot khusus. Kalau enggak susah kemajuan. Apalagi mobil pendek gini ya teman-teman ya. Parkir di mall yang belakangnya tuh ada buat jagaan ban tuh nggak bisa dong lo mendekin, itu harus di depannya itu bumper lo. Yang dimana itu harusnya buat berhenti di ban. Bukan buat di bumper. Itu lo berhenti di bumper. Pendekin lagi, mobil panjangin lagi ya kan, orang apa ini mobil kurang mundur banget ini ya kan jadinya ya kan. Bener. Iya. Berarti deket-deket, berarti ini ada rencana mau dijual dan lo ganti LS 460 ya? Iya, penasaran. Berarti ditunggu ya Nge? Ditunggu, bismillah. Ditunggu. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat Rangge nanti bangun LS 460,
Lu follow aja dulu Instagramnya Rangge, ya gak? Biar tahu nih, Smart 60 nih nanti Rangge mau diapain nih, gitu. Oke, Ge, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol nih. Ternyata yang mungkin dalam pikiran gua itu S-Class itu mungkin jadinya boros karena mobilnya cc-nya gede, terus perawatannya ribet, perawatan aman semua ya, Ge? Aman. Bengkel-bengkel gitu lo bisa santai atau memang kan ini mobil banyak sensornya segala macam nih. Santai sih. Kebetulan gue punya montir ada X Promotor dibuka sendiri, makanya ya gue mobil ini udah lempar dia aja udah. Orangnya Pegangan dulu. aja itu ya Pegangan. jadinya ya. Iya. Bensin aman, dipakai enak banget. Ini salah satu mobil yang benar berarti yang menurut lu cocok ya buat dipakai jalan jauh juga cocok nih. Cocok jalan jauh. Iya sih, mobil sedan gede pakai jalan jauh sih masih akan lebih Banget. Seenak itu. Seenak itu. Ge, thank you banget ya, Ya, Mas. Thank you banget juga udah sama-sama. menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman semua yang lagi nonton juga terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Sama, jangan gua nggak lupa-lupa juga nanti Brahmi marah kalau gua lupa ya kan. Itu adalah ada official merchandise kita yaitu The Elite Brand yang bisa kalian dapatkan di Tokopedia dan Shopee The Elite Indonesia. Jangan lupa ini baru banget launching artikel terbaru. Jadi lo langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya, langsung check out sebelum kehabisan. Oke, teman-teman semua terima kasih banyak menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.